Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Amar Tutor Ekonomi. Halo adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen, sahabat-sahabat saya. Hari ini saya akan membahas bagaimana memasukkan artikel kita ke template jurnal. Bagaimana artikel kita itu yang sudah ada kita masukkan ke template jurnal yang kita tuju. Jadi kalau kita mau publish ke suatu jurnal, kita harus mengikuti prosedur penulisan dari jurnal itu. Oke, langsung saja. Misalnya di sini saya membuka jurnal STY Eka Prastia. Di sini ada jurnal manajemen bisnis, ada jurnal akuntansi bisnis. Kita buka di jurnal manajemen bisnis. Di sini sudah terindeks Garuda ya. Sudah. Oke, pertama-tama kita harus mencari tahu template-nya. Biasanya jurnal-jurnal itu ada di sebelah kanan. Ya, inilah template-nya. Kebanyakan jurnal itu template-nya ada di posisi sebelah kanan. Kalaupun tidak ada, itu bisa dicari dari arsip. Ya. Kebetulan saya sudah download template-nya, yaitu ini template-nya ya. Oke. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui, harus kita perhatikan, kita mulai dari judul artikel. Di sini jurnal meminta judul artikelnya itu jenis Times New Roman, ukurannya 12 dan dicetak tebal. Ya. Maka dari sini langsung aja kita buat judul atau kita copy paste dari artikel kita yang awal, copy paste kemari. Ya, dengan kriteria seperti yang diinginkan. Di sini kan kita 14, di sini minta 12, ya kita ganti aja ke 12. Ya. Kemudian untuk judul ini merupakan petunjuk ya, petunjuk. Kalau dia nulis seperti template-nya menulis seperti ini, maka judulnya juga kita harus sama seperti ini. Maksudnya di sini hanya menggunakan huruf besar itu di awal, ya, di awal kata. Jadi nanti jangan kalian buat huruf besar semua atau huruf kecil semua, itu sangat fatal. Oke, yang berikutnya untuk penulis pertama, kedua, dan seterusnya. Tanda bintang ini, ya, tanda bintang ini artinya bahwa artikel ini ya, ditulis atau artikel ini dipublikasi oleh nama pertama. Makanya email yang di sini itu adalah email nama pertama, bintang. Kenapa nama kedua tidak, ketiga tidak? Ya, hanya satu saja. Karena jika ada konfirmasi, ya, jika kita publish ke jurnal orang lain itu meminta revisi hanya ke email nama pertama saja. Nggak perlu email nama kedua, tiga, dan seterusnya.
Nah, untuk penulisan juga seperti ini. Penulisan nama pertama, koma, disambung nama penulis kedua. Jangan lupa angka 2-nya juga di atas ya, dibuat kecil. Begitu juga seterusnya. Jika nama penulis itu terlalu panjang, ya, untuk 3 nama aja sudah lebar ya, sudah menyamai lebarnya kertas, maka kita bisa enter ke bawah. Enter seperti ini. Enter, seterusnya. Ya. Kemudian ini tetap kita buat tebal, tulisannya tebal, ikuti dengan template-nya. Kemudian ini adalah identitas si penulis. Ya, jika penulis itu dari satu fakultas, satu universitas, maka tidak perlu kita terlalu banyak mengulang kata yang intinya itu sama, tapi cukup dengan menambah poin 1 kalau misalnya ada 2 penulis, 1 dan 2. Nah, 1 dan 2. Kalau fakultas universitasnya sama. Ini nanti bisa kita hilangkan. Ya, bisa kita hilangkan. Nah, tetapi kalau fakultasnya berbeda, maka buatlah seperti ini. Fakultas, universitasnya, negaranya, terus enter saja. Ya, enter saja. Enter saja ke bawah untuk penulis kedua, ketiga, dan seterusnya jika fakultasnya berbeda-beda. Nah, tetapi kalau lingkup STIE itu biasanya tidak ada istilah fakultas, dia langsung aja nama kampusnya. Kemudian ini email nama pertama. Kemudian abstrak. Abstrak ini ditulis dalam 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Maksimal itu 200 kata. Jadi jangan banyak kali kurangnya juga. Manfaatkan 200 kata. Dan hanya satu spasi. Jenisnya itu Times New Roman, ukurannya itu 11. Isinya informasi yang jelas, memberikan penjelasan singkat untuk masalah penelitian. Ini umumnya harus diikuti oleh penjelasan metodologi dan hasil. Kemudian kata kunci itu maksimal 5 kata yang dipisahkan menggunakan titik koma. Jadi variabel 1 titik koma, variabel 2 dan seterusnya. Kemudian juga abstrak yang bahasa Indonesia juga sama. Kemudian bagian pendahuluan. Pendahuluan ini isinya latar belakang, ya, urgensi, rasionalisasi masalah, penyelesaian masalah umum, tujuan penelitian. Panjang artikel ini untuk keseluruhan artikel. Itu paling maksimal 18 halaman panjangnya artikel, sampai termasuk juga daftar pustaka, catatan kaki, gambar, tabel, dan lain sebagainya. Jadi 15 halaman itu sudah selesai. Ujungnya itu adalah daftar pustaka. Di sini juga menggunakan Times New Roman 12, spasinya 1,15. Ya, jadi pendahuluan ini cukup, jangan panjang-panjang seperti skripsi, cukup jelaskan dulu bagaimana variabelnya, ya. Kemudian jelaskan langsung apa masalahnya, mengapa Anda mengambil judul itu, pasti ada masalahnya. Jelaskan teorinya, yang mempengaruhinya apa, dari kondisi atau tempat
yang Anda teliti. Jadi nggak perlu pengulangan kata banyak-banyak ya. Langsung saja dia masalah, apa yang mempengaruhinya, teori apa yang dipakai. Kemudian kajian literatur. Bagian ini berisi literatur dan teori yang relevan dengan isu yang diangkat. Di sini ada subbab 1, di sini maksudnya bisa saja nama variabel X1 atau nama variabel Y yang mana awal yang mau kita bahas. Ini nanti pengertiannya langsung, tidak usah pakai kata-kata yang poin-poin lagi, langsung aja. Variabel X1 adalah bla 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 bla, macam-macam variabel, langsung berbentuk paragraf. Tidak ada lagi poin-poin di dalamnya. Kemudian begitu juga 2.2 untuk mungkin kalian bisa gunakan untuk penjelasan variabel berikutnya atau uji analisis yang kalian gunakan. Ya, ini hanya contoh aja. Ingat juga, ini juga harus kita perhatikan cara meletakkan referensi, ya. Kalau jadi awal kalimat dia buka kurung, terus siapa yang menulis, tahunnya berapa. Kalau di awal kalimat seperti ini, ya, namanya dulu, baru dalam kurungnya tahun. Nah, itu juga informasi di sini. Ya, bukan berarti tidak perlu keseluruhan. Kan dilihat bagaimana dia meletakkan referensi. Kemudian gambar kerangka penelitian ini, maksud saya ini seperti gambar ini. Kalau dia 3 variabel, kaitannya hanya linier, saya panahnya kemari. Ya, tapi tidak harus begini, tidak harus seperti ini. Lihat tujuan penelitiannya, lihat juga analisis yang dipakai, bisa berubah-ubah. Tetapi yang saya tekankan, keterangan gambar ini itu posisinya di bawah gambar, jangan di atas. Itu maksud gambar di sini. Ya. Bisa aja nanti penelitiannya Y-nya ada 5. Nah, jadi ada 5 cabang Y-nya gitu ya. Informasi di template ini, keterangan gambar 1 itu terletak di bawah gambar. Oke, kemudian metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini berisi ya seperti deskripsi Anda, tesis Anda, ada populasi, sampel, itu bisa kalian buat juga 3.1 atau segala macamnya. Kalaupun boleh juga langsung penjabaran berbentuk paragraf, boleh juga. Dan tabel. Nah, ini informasi dari template ini, tabel yang dibuatnya di sini adalah bahwa bentuk tabel itu seperti ini. Ya, tidak ada garis-garis seperti ini ya, ke bawah ya, atas bawah itu. Hanya yang digaris itu judulnya saja. Kemudian letak keterangan tabelnya itu di atas. Nah, sesuaikan, itu maksud dari petunjuk tabel ini. Kemudian persamaan regresi ini untuk template ini tidak menggunakan rata tengah ya, hanya rata kiri kanan, tapi diakhiri di sebelah kanan ujung itu diberi angka 1. Angka 1 di sini maksudnya ada berapa persamaan ya, ada berapa persamaan di jurnal ini. Kalau misalnya ada 3 persamaan berarti ada 3 di sini.
Ya, nggak harus 1 saja, bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung persamaan di skripsi kalian atau di tesis kalian itu banyak, ya maka buatlah penomorannya. Kemudian hasil pembahasan juga sama, buatlah semenarik mungkin, sesingkat mungkin. Kemudian simpulan dan rekomendasi dan daftar pustaka. Ya, daftar pustaka ini kalau dia seperti ini, ya berarti artinya kita harus mengcopy doi-nya atau linknya setiap jurnal yang kita dapat dari Google Scholar ataupun dari akun lainnya, ya doi-nya ataupun URL-nya. Tujuannya agar jika kita klik nih ya langsung ke websitenya jurnal ini berada. Oke, mungkin sampai di situ saja penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, selamat belajar.